Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, Apa Kabar Indonesia Malam menemani istirahat malam hari Anda. Saya Caca Anissa dan rekan saya Ken Ana. Betul sekali. Apa yang Anda saksikan tadi di awal akan menjadi tema kami. Bagaimana Pilkada Jakarta nanti akan menghadirkan janji-janji bahkan juga program kerja. Untuk Jakarta, kita sudah dengar bahwa dua pasang calon gubernur dan calon wakil gubernur berkali-kali akan melanjutkan kebijakan dari Anies Baswedan. Menjadi pertanyaan, kenapa? Apakah untuk mendapatkan suara ataukah memang secara positif kebijakan-kebijakan Anies pantas dilanjutkan di Jakarta? Itu akan dibahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Selain itu ada apa, Ken? Selain itu di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, malam hari ini juga akan mengajak Anda untuk mencari tahu apakah ada fakta baru dari kasus tewasnya gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kami hadirkan untuk Anda selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, kita ke informasi lain pemirsa. Informasi pertama tentunya di mana Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada para pejabat TNI dan Polri di Istana Negara Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur pada Kamis siang. Sebanyak 1.094 orang pejabat TNI Polri hadir dalam pengarahan kali ini. Dalam arahannya, Presiden menyampaikan alasannya memilih IKN sebagai lokasi pertemuan. Presiden ingin menunjukkan pada para pejabat TNI Polri semangat transformasi yang ada di IKN untuk dibawa dan dikembangkan ke wilayah masing-masing. Menurut Presiden, pemindahan ibu kota ini bukanlah sekedar pemindahan lokasi tempat kerja Presiden, namun menjadi wujud perubahan pola pikir serta budaya kerja untuk menjadi lebih efisien demi membentuk kepribadian bangsa yang maju. Selain itu, Presiden juga meminta TNI Polri bisa menjaga stabilitas nasional menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Serta mengawal dan mendukung penuh transisi pemerintahan dari Presiden Jokowi menuju pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Oktober bulan depan itu ada pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Satu bulan lebih sedikit akan ada pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. November akan ada pemilihan serentak, pilkada serentak kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, dan wali kota. Sehingga saya minta TNI dan Polri harus betul-betul menjaga stabilitas yang sudah terjaga sampai saat ini. Hal-hal yang kecil-kecil segera selesaikan, jangan menjadi sebuah persoalan yang membesar. Segera, secepatnya. Sekali lagi, sehingga saya minta TNI dan Polri harus menjaga betul stabilitas. Dari Ibu Kota Nusantara, Fahada Indi, TV One mengabarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto bertolak ke Ibu Kota Nusantara IKN untuk mendampingi Presiden RI Joko Widodo, memberikan pengarahan ke pejabat tinggi TNI Polri. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Mensesnek Pratikno, Seskap Pramono Anung, Menko Polhukam Hadi Cahyanto, dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono hadir dalam acara ini. Dalam pertemuan ini, Presiden Jokowi memberikan arahan agar TNI Polri dapat menjaga stabilitas nasional menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Dengan didampingi oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, Presiden Jokowi sampaikan para petinggi TNI Polri untuk mengawal dan mendukung penuh transisi pemerintahan pada Oktober mendatang.
Pengarahan Presiden kepada pejabat TNI Polri ditutup dengan foto bersama dengan latar Istana Negara Ibu Kota Nusantara IKN. Kita ke informasi selanjutnya, di mana sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus pembunuhan Vina Eki pada 2016 dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi yang dihadirkan kuasa hukum. Dalam sidang PK lanjutan hari ini terdapat 16 saksi fakta yang dihadirkan di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat. Belasan saksi ini terbagi dalam klaster alibi dan klaster penangkapan. Di antaranya Teguh Wijaya, Okta Rangga Pratama, Pramudia Wibo Jati, dan Ahmad Saifuddin. Mereka diketahui merupakan rekan terpidana yang mengetahui keberadaan para terpidana di tanggal 27 Agustus 2016 atau pada saat kejadian di malam peristiwa terbunuhnya Vina dan Eki. Seperti saksi Teguh dan Okta yang mengetahui 5 terpidana selain Rivaldi berada di rumah Ketua RT Pasren. Sementara pada sidang lanjutan hari Jumat esok, tim kuasa hukum akan menghadirkan saksi ahli di antaranya Susno Duaji dan Reza Indragiri. Kejadian apa Pak? Ini kejadian pembunuhan ini. Nggak tahu Pak, saya udah 3 hari di sini Pak. Nah di situ saya langsung dijelot-jelotin tadi. Dijelot-jelotin tadi, di situ saya masih berontak. Kali itu Pak, ini apa Pak? Bagaimana jalannya sidang PK hari ini, pemirsa? Kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami Faris di Cirebon, Jawa Barat. Selamat malam Faris, bagaimana sejauh ini jalannya sidang PK yang berlangsung untuk 6 tersangka? Ya, selamat malam Caca, Kenana, dan juga pemirsa. 7,5 jam, 15 saksi telah memberikan keterangannya, mulai dari saksi yang memang mengaku berada bersama dengan para terpidana di malam kematian Eki dan juga Vina di Cirebon 2016 silam. Lalu ada juga 5 saksi lainnya yang menyaksikan atau melihat di mana keberadaan terpidana pada malam itu, dan juga ada saksi yang dihadirkan untuk salah satu terpidana Rivaldi yang memang tidak bersama-sama dengan terpidana lainnya. Dan menurut keterangannya tadi, saksi-saksi ini menjelaskan bahwa terpidana Rivaldi ini sedang menginap di rumah temannya yang juga menjadi saksi, dihadirkan juga oleh pihak pemohon yang bernama Aldo di tanggal 27 Agustus 2016 silam. Dan tadi juga di akhir atau di penghujung sidang lanjutan peninjauan kembali di hari ini terdapat sedikit adanya lonjakan-lonjakan emosi, mulai dari ada Saka Tatal yang menangis, lalu ada juga di akhir ada kemarahan dari Saka Tatal. Kita akan tanyakan langsung seperti apa dan apa yang terjadi sebenarnya di akhir dari sidang hari ini. Telah bersama saya Bang Otto Hasibuan. Selamat malam Bang. Malam. Selaku kuasa hukum dari 6 terpidana di sidang PK kali ini. Bang, kita sebelum ke sidang hari ini, yang terakhir dulu Bang. Tadi memang agak ramai itu. Apa yang terjadi Bang sebenarnya Bang? Ya, ada semacam keadaan yang sebenarnya memuncak dan bukan hanya dari awal, bukan hanya sekali. Rupa-rupanya, saya juga kemarin nggak ikut sidang, hari ini saya ikut sidang. Rupa-rupanya ada kejadian di dalam pertanyaan-pertanyaan dari penuntut umum. Selalu ada pertanyaannya, apakah saudara saksi pernah dipukuli oleh jaksa maupun hakim di persidangan gitu kan. Jadi pertanyaan ini selalu diulang-ulang oleh penuntut umum yang sama setiap saksi. Nah, pada mulanya pengacara menganggap ya sudahlah, nggak apa-apa, mungkin ada keinginan lain daripada dia. Tapi terus katanya bersidang terus, dan saya juga mendengar sendiri tadi ditanyakan lagi. Nah, kita tim pengacara merasakan kehormatan hakim ini kan harus kita jaga, ya kan? Karena apa? Karena saksi ini kan tidak pernah menyatakan bahwa dipukuli oleh jaksa maupun dipukuli hakim. Dan kalau ada pertanyaan apakah Anda pernah dipukuli hakim di persidangan, itu kan hal yang membuat buruk citra hakim gitu loh. Jadi dan terus-terusan ditanya, seakan-akan pernah ada hakim memukul seorang saksi, seakan-akan ada jaksa memukul saksi. Jadi sebenarnya kita melindungi kors penuntut umum dan kita juga melindungi kors daripada kehakiman. Sehingga kita bilang jangan tanya itu lagi, karena kalau Anda tanya itu kan mengganggu kehormatan
majelis hakim dan mengaku kehormatan pada jaksa sendiri. Itu. Nah, Saka pun ternyata juga merasa terpancing sedikit, jadi agak marah dia. Kenapa diperlakukan ini? Jadi seakan-akan begini, saya bisa menangkap ya, seakan-akan jaksa ini mengatakan bahwa keterangan saksi ini nggak benar kalau dipukuli polisi gitu loh, ya kan? Tapi dia secara langsung dia mengatakan itu, sehingga dia mengatakan bahwa apakah juga kamu dipukul oleh jaksa, apakah dipukul oleh hakim, tapi di muka persidangan gitu loh. Nah itu yang saya pikir ya tidak tepat. Kasihan polisi, kasihan kejaksaannya, kasihan juga Pak Hakimnya diperlakukan. Karena belum pernah saya dengar di Republik ini ada hakim memukuli saksi gitu loh di persidangan. Gitu. Baik, ada yang menarik juga Bang Oto yang saya dengarkan, ada yang pengajuan sidang dilakukan terbuka di tempat kejadian, betul Bang? Nah, itu bagaimana Bang? Iya, jadi gini, kita lihat di persidangan ini kan banyak sekali saksi-saksi dan banyak ketidakmungkinan dan hal-hal yang janggal. Satu contoh umpamanya bahwa bagaimana bisa mungkin dari tempat kejadian perkara yaitu dari tanah kosong sudah dipukuli, sudah dibunuh katanya, kemudian diperkosa, kemudian setelah diperkosa korbannya dibawa pakai sepeda motor ke flyover yang jaraknya hampir menurut keterangan saksi tadi 1,2 km lebih kurang. Nah, tetapi ada saksi juga mengatakan, Pak jaraknya 100 meter gitu kan, sehingga kalau 100 meter ya bisa saja diseret aja kan bisa, nggak usah pakai motor. Nah, tapi setelah ditanya oleh hakim jaraknya berapa, kenapa 100 atau 1,2, dia jawab, ya memang saya kan pakai motor, jadi saya pikir itu dekat, jadi saya bilang 100 meter. Nah, ini lebih untuk pembuktian jarak saja ini Bang? Ya bukan, tapi fakta-fakta. Jadi nanti kalau kita lihat nanti, ya dari kita lihat kejadian sebenarnya, bagaimana itu bisa terjadi. Mungkin nggak di tempat yang ramai seperti itu terdapat kejadian darah-darah berceceran tidak ada, ya kan? Kemudian kita lihat di flyovernya, di flyover kan kita katakan juga ada saksi-saksi yang melihat bahwa sebenarnya itu adalah kecelakaan gitu loh. Jadi untuk jangan sampai bias ini pemeriksaan persidangan ini hanya menerka, karena kan di sini kan nggak ada rekonstruksi. Kalau di dalam perkara awal kan mungkin ada rekonstruksi, ya kan? Yang itu juga kita tidak tahu persis bagaimana rekonstruksi itu. Nah di sini tidak terlihat, jadi kita hanya membayang-bayangkan gitu kan. Jadi menurut saya kalau bisa kita melakukan persidangan di tempat, kita lihat kejadiannya, hakim bisa melihat suasana dan semua keterangan saksi ini cocok atau tidak. Baik, berarti penyesuaian antara jawaban-jawaban dari atau kesaksian dan juga dari terpidana ini disesuaikan dengan kondisi aslinya di jalanan. Betul. Ya, itu dia pemirsa informasi dari kuasa hukum 6 terpidana di PK ini, Bang Oto Hasibuan. Terima kasih atas waktunya, Bang Yutek dan semuanya. Dan besok rencana dihadirkan 16 saksi, betul Bang? 16 saksi, dan pastinya kami akan menunggu bagaimana jalannya sidang lanjutan peninjauan kembali untuk 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki di tahun 2016 di Cirebon. Kembalikan ke Caca dan Kenana di studio. Baik, terima kasih Faris Naufal sudah mengabarkan langsung dari Cirebon, Jawa Barat. Kita ke informasi selanjutnya, di mana bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono bersilaturahmi ke kediaman mantan gubernur Jakarta Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sutioso di Cibubur, Jawa Barat. Ridwan Kamil Suswono melakukan silaturahmi dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sutioso di Museum Bang Yos di Cibubur pada Kamis siang tadi. RK Suswono meminta nasihat serta menyerap aspirasi sebagai bekal untuk maju dalam pemilihan Gubernur Jakarta 2024. RK dan Suswono tiba di kediaman Sutioso sekitar pukul 9.45 menit dan langsung disambut oleh Sutioso serta keluarganya. Kemudian langsung mengarah ke Museum Bang Yos di sekitar kediaman Sutioso di Cibubur. Dalam pertemuan itu, Sutioso memberikan nasihat agar RK Suswono bisa membereskan urusan tidak dengan drama-drama, tapi dengan pendekatan kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi Salam.
Bakal calon wakil gubernur Rano Karno kembali melakukan safari politiknya ke kediaman putra sulung Presiden Republik Indonesia Soekarno, yakni Guntur Soekarno Putra. Pertemuan silaturahmi antara keduanya, Rano Karno meminta masukan atas pencalonan dirinya di Jakarta. Ya pemirsa, dengan mengenakan kemeja putih, bakal calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno sambangi kediaman putra sulung Presiden pertama Republik Indonesia Guntur Soekarno Putra di Kemang Timur, Jakarta Selatan. Pada Kamis siang, kedatangan Rano disambut oleh Guntur beserta istri di depan halaman dalam safari politik jelang pemilihan kepala daerah tahun 2024. Rano Karno gencar sambangi tokoh-tokoh penting putra-putri terbaik bangsa dalam memberikan arahan dan masukan untuk membenahi permasalahan sampai saat ini terjadi di Jakarta. Pertemuan berjalan kurang lebih 1 jam di mana Bacawagub DKI Jakarta Rano Karno jelaskan hanya sekedar meminta waktu untuk silaturahmi kepada Guntur Soekarno Putra sekaligus meminta restu untuk maju dalam kontestasi Pilkada 2024. Juga meminta petunjuk tata kelola pemerintahan khususnya Jakarta. Menurut Rano, Guntur sebagai pemerhati kota Jakarta, sementara putra Presiden pertama Republik Indonesia Guntur mengatakan dengan silaturahmi ini semoga langkah baik dan jiwa patriot nasional sejati yang cinta pada Bung Karno terdapat di pasangan bakal calon gubernur Pramono Anung dan bakal calon wakil gubernur Rano Karno. Kamu, Meneh Hartono. Sudah lama kita waktu, saya pakai Mas Guntur ini ya senior dan saya kenal beliau. Ya pemirsa, calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi belusukan ke sejumlah pasar tradisional di Demak, Jawa Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Lutfi memantau harga kebutuhan pokok juga menerima aduan para pedagang pasar. Belusukan calon gubernur Ahmad Lutfi diawali dari Pasar Sayung Demak, Jawa Tengah. Di pasar yang berada di jalur Pantura Demak Semarang ini, Ahmad Lutfi disambut para pedagang yang selama ini mengeluhkan kondisi atap pasar yang sering bocor jika saat musim hujan terjadi. Kunjungan selanjutnya ke Pasar Bintoro Demak. Ahmad Lutfi yang didampingi calon Bupati dan Wakil Bupati Demak, Edi Sayuti dan Eko Pringgo Laksito, disambut meriah dari para pedagang yang selama ini menantikan perbaikan kondisi pasar. Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Andika Perkasa Hendrar Prihadi melakukan pertemuan dengan seluruh kader PDI Perjuangan di Kabupaten Purworejo. Bakal calon gubernur Jawa Tengah dari PDIP Andika Perkasa, jargon yang viral disebut sebagai pendukungnya yang dipanggil Rembonya Jawa Tengah beserta bakal calon wakil gubernur Hendrar Prihadi optimis bisa memenangi Pilgub Jawa Tengah meski harus menghadapi Jokowi dan Prabowo efek. Hal ini disampaikan langsung oleh Andika seusai hadiri rapat kerja cabang khusus DPC PDIP di Purworejo pada Rabu kemarin. Andika Perkasa hadir bersama istrinya dan bakal calon wakil gubernur Jawa Tengah Hendrar Prihadi beserta istri menyapa ratusan kader PDIP Purworejo yang hadir dalam acara ini. Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi optimis bisa memenangi Pilgub Jateng meski menghadapi Jokowi dan Prabowo efek. Dalam acara Raker Capsus DPC PDIP Purworejo turut terlihat Sekretaris DPD PDIP Jawa Tengah, perwakilan fraksi Ketua DPC PDIP Purworejo. Terima kasih Mas. Siap, tenang lancar. Mohon bantuannya. Terima kasih. Ayo Mas Mulyo. Anika. Ya, usai jeda pemirsa, apa kabar Indonesia Malam tentu masih akan kembali hadir untuk Anda. Pemirsa, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyinggung soal matahari kembar dalam politik maupun dalam kehidupan bernegara.
Ditujukan kepada siapakah pernyataan tersebut? Apakah untuk internal partainya, partai lain, atau untuk pemerintah? Di tengah kemeriahan hari jadi Partai Demokrat yang ke-23, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyinggung peran sebuah kepemimpinan dalam berpolitik dan bernegara. Pidato mantan Presiden RI ke-6 itu menuntut kader Partai Demokrat agar belajar dari tata surya. Di alam ini hanya ada satu matahari. Seperti di partainya yang hanya memiliki satu matahari, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono. Namun SBY menambahkan sebuah negara termasuk partai politik akan kacau apabila memiliki dua matahari. Ada falsafah yang bagus, belajar dari tata surya, apa yang ada di alam semesta. Di alam ini hanya ada satu matahari, tidak ada lagi. Sama dengan Partai Demokrat yang kita cintai, hanya ada satu matahari, yaitu Ketua Umum kita. Akan kacau dalam sebuah negara, dalam sebuah entity termasuk partai politik, kalau mataharinya banyak. Bisa dibayangkan, makin panas karena matahari satu sudah panas, kalau ada dua, ada tiga, bagaimana? Pernyataan yang cukup mengundang perhatian publik ini menyebabkan multitafsir. Ada yang mengaitkan kepada pemerintah, partai lain, bahkan untuk internal kader partainya sendiri. Partai berlogo Mercy itu pernah mengalami fase yang cukup rendah, di mana pada tahun 2021 lalu terjadi perebutan kekuasaan antara pendukung Agus Harimurti Yudhoyono dan Muldoko. Walaupun pada akhirnya Menkumham mengesahkan kubu AHY lah yang diakui sebagai pemimpin Partai Demokrat yang sah. Jadi sebetulnya pidato itu menurut saya lebih merupakan penegasan kepada kalangan internal Demokrat bahwa pimpinan Partai Demokrat itu adalah AHY, bukan lagi Pak SBY. Meskipun demikian, publik masih saja ingin mengaitkan dengan pemerintahan Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ditambah lagi putra sulung Presiden Jokowi menjadi wakil presiden terpilih pada Pilpres kemarin. Bicara tentang mendatang. Menurutnya, ini sangat tidak masuk di akal. Tim TV One mengabarkan. Usai jeda pemirsa, apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali hadir untuk Anda dengan tema perbincangan yang tidak boleh dilewatkan. Benar sekali Ken, sesaat lagi kita akan bahas bahwa dua pasang cagup dan cawagup ternyata memiliki hal yang sama dalam mengatakan akan melakukan kebijakan yang pernah dilakukan oleh Anies Baswedan di Jakarta. Apa alasannya? Sesaat lagi. Sepertinya di Pilkada Jakarta 2024, suara pendukung dan sejumlah program dari mantan Gubernur Jakarta periode 2017-2023 Anies Baswedan masih diperhitungkan. Bahkan dua bakal pasangan calon yang sedang berkompetisi di pemilihan gubernur atau Pilgub Jakarta 2024, Ridwan Kamil Suswono atau Rido dan Pramono Anung Rano Karno, menyatakan akan melanjutkan program yang telah dijalankan Gubernur Jakarta sebelumnya, Anies Baswedan.
Lantas, benarkah langkah para cagup dan cawagup mengadopsi atau melanjutkan program Anies merupakan strategi untuk menggait suara masyarakat, termasuk basis pemilih yang selama ini setia kepada Anies Baswedan? Ataukah tidak pede dengan programnya sendiri? Seberapa efektifkah pernyataan kedua pasangan cagup-cawagup tersebut menarik suara para pendukung Anies dan meloloskan mereka menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta? Tim TV One mengabarkan. Pilkada Jakarta pastinya menarik, kali ini tambah menarik karena dua pasang cagup dan juga cawagup sama-sama sepakat ingin melanjutkan kebijakan Anies Baswedan di Jakarta. Kira-kira apa alasannya? Bukan bermaksud untuk negatif thinking, apa makna di balik ini? Mungkin karena program-program dari Anies Baswedan bagus untuk diaplikasikan kembali di Jakarta atau dilanjutkan kembali. Tapi apakah juga ada tujuan tertentu meraup suara Anies di Pilkada Jakarta? Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar di Indonesia Malam. Dua narasumber saya sudah hadir di Studio TV One, mulai dari Prof. Ibnu Hamad, ahli komunikasi politik kita. Selamat malam, Assalamualaikum Prof. Malam, waalaikumsalam. Dan juga juru bicara Ridwan Kamil dan Suswono atau Rido di sini, Mbak Angki Yudhistia. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Angki. Ya, saya juga akan menyapa narasumber saya lewat sambungan Zoom, mulai dari Bang Ciko Hakim, jubir dari Pramono Rano, dan saya masih menunggu di sini Mas Semi. Ternyata belum tersambung ya, Mas Semi, yakni ada relawan Anies Baswedan. Saya pertama kali ke Mbak Angki terlebih dahulu. Apa saja sih alasan atau mungkin program-program Anies yang mau dilanjutkan oleh Rido, dan apa alasannya? Mungkin emang nggak punya program sendiri, ini seperti apa? Jadi kalau kita program-program gubernur sebelumnya, kan nggak hanya Anies Baswedan aja ya Mbak ya. Kita juga masih ada Pak Jokowi, Pak Ahok, Pak Ridwan Kamil, dan Pak Suswono sudah bertemu dengan Bang Foke. Dan terbaru juga Bang Yos. Nah, kita itu belajar banyak Mbak, perihal bagaimana kita bisa meneruskan legasi. Salah satu legasi yang bisa kita teruskan itu adalah apa? Transportasi yang terintegrasi. Oke, berarti itu yang mau dilanjutkan ya? Ya, kita lihat bahwa Jaklingko ini adalah program yang baik dan program yang bagus. Pak Ridwan Kamil itu kan selalu memberikan apresiasi kepada pemerintah-pemerintah sebelumnya. Dari beliau zaman gubernur, dari beliau zaman wali kota, itu selalu mengapresiasi program-program sebelumnya. Dan ini bagaimana program yang baik itu memang sebaiknya dilanjutkan. Karena kenapa? Untuk masyarakat dan untuk warga, supaya warga juga nggak bingung, Mbak. Dan kalau misalkan nanti pemerintah yang baru itu sudah ganti, bingung. Nah, program yang baik itu akan kita lanjutkan. Jadi alasan diplomatis ini dari Mbak Angki, ingin melanjutkan legasi, dan Ridwan Kamil itu biasa seperti itu, melanjutkan kebijakan kepala daerah sebelumnya. Kalau dari Pramono Rano ini seperti apa Bang Ciko? Apa alasan melanjutkan kebijakan Pak Anies dan apa yang mau dilanjutkan? Saya kira begini ya, kalau kita bicara terkait pembangunan kota, apalagi sebesar DKJ, daerah khusus Jakarta, yang tadinya disebut DKI, daerah khusus ibu kota. Tentunya kita harus melihat secara komprehensif apa-apa yang sudah dibangun dan mana-mana yang memang applicable dan cocok dengan apa yang menjadi tantangan-tantangan masa depan untuk Jakarta itu sendiri. Nah, kalau kita bicara soal program siapa saja, pada prinsipnya Mas Pram maupun Bang Dul itu sama-sama ingin melanjutkan program-program yang sudah baik dan meninggalkan program-program yang mungkin sudah tidak relevan lagi untuk di masa depan. Karena kita tahu ada pembangunan-pembangunan, ada infrastruktur baru yang dibangun, jumlah penduduk juga bertambah. Tentunya tidak semua program bisa applicable di zaman yang lalu, kemudian untuk di masa depan. Tapi terkait dengan Anies misalnya, kita bicara soal Jaklingko yang sesungguhnya ya nggak bisa didebat lagi bahwa itu adalah program yang baik, itu untuk ketersambungan, bahwa selain busway, selain MRT dan LRT, tentunya ketersambungan yang kemudian lebih mendekatkan transportasi itu ke rumah-rumah atau tempat kerjanya warga itu tetap harus dilanjutkan. Terkait dengan JIS misalnya, kita nggak bisa pungkiri JIS itu sangat luar biasa sebagai stadion, dan baru kemarin Bruno Mars main di situ. Jadi bukan hanya untuk olahraga, tapi juga pertunjukan-pertunjukan yang tentunya memberikan pemasukan bagi daerah. Nah, ini juga harus kita sempurnakan. Jadi bukan cuma dilanjutkan, apa sih yang kurang dari JIS itu misalnya? Infrastrukturnya kurang, jalannya terlalu sempit. Kalau penontonnya lebih dari 40.000, itu akan terjadi kemacetan yang mengurainya itu memakan waktu berjam-jam. Nah, ini harus dipikirkan.
bagaimana nanti ada ketersambungan antara JIS misalnya dengan Ancol, ya kan, melalui MRT atau LRT. Nah, kita juga memikirkan bukan hanya melanjutkan, tapi juga menyempurnakan, mengakselerasi, tapi tentunya harus sinkron dengan program-program yang unik dari paslon kami juga. Jadi nggak ada salahnya. Nah, tadi kan Caca bilang kan, jangan-jangan juga untuk meraup suara. Ya pastinya Caca, karena gini, ini kan kampanye untuk menang dan untuk bisa merealisasikan program-program itu, suaranya harus paling banyak. Nah, kami meyakini bahwa para pemilih Pak Anies atau yang sering disebut atau menyebut dirinya anak abah ini kan adalah warga Jakarta. Nah, warga Jakarta itu dikenal bukan tipe-tipe yang suka mengkultuskan individu. Warga Jakarta itu senang dengan tokoh atau sosok, khususnya di bidang politik, tentunya karena sosok tersebut telah berhasil atau membawa gagasan-gagasan yang menurut mereka relevan dengan apa yang mereka butuhkan. Nah, artinya tentunya salah satu strategi kami ya kita menyasar apa sih program-program yang memang baik dan memang applicable tadi saya sampaikan, tapi juga nggak semuanya ya. Kalau kita bicara misalnya DP 0%, rasa-rasanya itu tidak realistis untuk bisa dilanjutkan. Nah, kita terbuka aja. Tapi hal-hal yang sifatnya misalnya untuk mensejahterakan rakyat miskin, yang memang menjadi program-program andalan dari Pak Anies, dan itu memang sangat dibutuhkan. Misalnya relokasi warga Kampung Bayam, warga Kampung Akuarium. Saya rasa kalau tidak dilanjutkan, itu adalah suatu hal yang melanggar hak asasi manusia. Jadi memang banyak program-program yang baik yang akan kita lanjutkan, kita sempurnakan, tetapi tentunya ada beberapa juga yang kita lihat tidak sesuai dengan tantangan di masa depan. Nah, kalau Prof. Ibnu melihatnya seperti apa? Wajarkah bahwa dua pasang Cagup dan Cawagup ini melanjutkan kebijakan dari Anies Baswedan? Bisakah kemudian menjadi strategi? Kita tahu bahwa sudah ada sedikit apatisme dari masyarakat, gerakan coblos 3 paslon. Jadi begini, dalam berpolitik itu ada rumus yang sederhana Mbak Caca. Yaitu politik itu adalah siapa mendapatkan apa, bagaimana dan kapan. Nah, sekarang kapannya dulu dari belakang nih. Kapannya ini kan pada musik kampanye nih. Bagaimananya kalau dari segi komunikasi tentu dengan berbicara. Jadi tadi para termasuk Mbak Angki, Mas Ciko juga mengatakan begini begitu itu kan cara meraih meraup suara ya. Jadi memang tidak bisa dihindarkan memang ucapan-ucapan yang memuji-muji Anies lah sebutlah begitu. Itu adalah cara untuk meraih suaranya Pak Anies, karena harus diakui kemarin tuh pada masa katakanlah kampanye Pilpres 2024 kemarin, suara Pak Anies lumayan banyak ya, hampir lebih dari 2.600.000 sekian. Hanya ratusan ribu bedanya dengan Pak Prabowo kan di nomor 1 kan begitu. Jadi persoalannya ini di tengah tadi yang disebut Mbak Caca keapatisan itu, ucapan-ucapan para calon termasuk jubir ini mampu nggak merayu anak-anak abah ini gitu kan. Nah ini apakah dengan memuji-muji seperti itu aja sudah cukup merayu atau belum? Saya tidak yakin juga, karena anak abah ini juga ada gerakan juga, misalnya mencoblos semuanya gitu kan, semuanya dicoblos artinya tidak golput tapi semua dicoblos kan, ini gagal surat suaranya ya, tidak sah ya. Ini cermin dari ketidaksiapan atau alienasi atau menarik diri. Sudahlah, kita anak abah ini nggak usah kemana-mana begitu. Tapi itu tadi, seperti apa para tim sukses para calon ini meyakinkan anak abah ini? Oke, langsung saja. Kalau seperti itu, timnya Ridho bagaimana kemudian mengkomunikasikan ini tidak hanya kepada para pendukung Ridho, tapi juga anak abah tadi? Kita Ridho cukup meyakini ya. Pertama, kita punya rekam jejak. Udah kerja waktu 2017 dengan koalisi Indonesia Maju Plus ini ada PKS. Dan juga Perindo, kami juga dari Perindo itu juga mendukung beliau 2017. Anak abah yang ikut kami juga banyak. Ya, artinya kami ini tidak hanya yang perihal tentang bagaimana kami memuji, tapi kami juga mengeksekut
mengaction bahwa kami menerima aspirasi. Yuk kita berjuang sama-sama. Ini kan bukan tentang bagaimana kita memperoleh suara, tapi kita berjuang bersama. Karena untuk mendengarkan aspirasi dari masyarakat yang tentunya lebih yang berpengalaman. Kan bukan berarti kita langsung mengasumsi terus kita bikin program sesuai yang kita inginkan, tapi sesuai yang dibutuhkan oleh warga. Kalau dari Bang Ciko, di timnya Pramono Rano ada tidak anak abah sama seperti dengan timnya Ridho di sini? Ini mungkin cara yang efektif juga. Kebetulan ada ya, saya di direktorat saya di juru bicara ada namanya Aldi yang juga kemarin menjadi salah satu jubir dari Anies. Ada juga yang namanya Mbak Mandira juga sudah bergabung di tim kami. Dan ketika kami menyusun visi misi maupun program, ini juga mengkomunikasikan dengan teman-teman yang juga terlibat di pemenangan Pak Anies dan Caimin ketika Pilpres. Jadi sebenarnya komunikasi itu terjalin terus gitu. Tetapi pada prinsipnya bagi kami gini loh, Pak Ibnu ya, kami tidak berusaha juga untuk menempel-nempelkan Anies Baswedan atau kembali lagi itu tadi, karena kami we think highly of warga Jakarta. Artinya apa? Bahwa warga Jakarta tadi saya sempat sampaikan bukan tipe yang mengkultuskan individu, tapi kami ingin mengattack dalam tanda kutip problem-problem dan juga program-program yang memang applicable dan bisa disinkronisasikan dengan program-program yang unik dari Mas Pram dan Pak Rano Karno tadi. Jadi pada prinsipnya pendekatan kami lebih ke hal-hal yang sifatnya betul-betul menyentuh rakyat, dan kami akan tentunya tetap meninggalkan yang kita anggap sudah tidak relevan lagi di era sekarang dan era yang masih depan. Tetapi pada prinsipnya kita nggak boleh pungkiri bahwa kita akan berusaha meraup suara sebanyak-banyaknya seperti juga pasangan RK Suswono, dan memang salah satunya itu kita harus memahami betul gagasan-gagasan apa sih yang disukai oleh masyarakat, yang memang menyentuh langsung ke masyarakat, yang dampaknya positifnya itu betul-betul terkena di masyarakat. Nah ini dan kebetulan memang kita harus tidak bisa pungkiri juga bahwa ada beberapa persen yang cukup besar bahwa kemarin itu adalah pendukung Pak Anies Baswedan yang kemudian juga warga Jakarta. Baik, kalau memang keduanya sudah sepakat atau kedua tim perwakilan dari Cagup dan juga Cawagup akan melanjutkan program-program baik dari Anies Baswedan. Lantas apa tanggapan dari tim Anies sendiri? Mereka ikhlas tidak programnya kemudian dijadikan bahan jualan untuk Pilkada Jakarta? Aniesnya kan nggak ikut Pilkada sesaat lagi. Ya pemirsa, sekarang mungkin sambil saya menunggu tim dari Pak Anies Baswedan, Mas Semi yang dalam perjalanan menuju sini, mungkin saya mau tanya dulu lah ke Bang Ciko ya. Bang Ciko, memang tidak ada keharusan ya ketika melaksanakan atau melanjutkan kebijakan kepala daerah sebelumnya, Pak Anies harus kulo nuwun dulu, harus mengkomunikasikan dulu, tapi ada tidak di tim Pramono Rano? Rahasia dong. Nggak mau dibocorin. Tapi ada nih berarti nih ya. Jadi ada gini, pada prinsipnya sebenarnya nggak harus. Kalau kita mau jujur ya tidak harus lah. Karena artinya kan ini mereka ketika sudah membuat program pun seperti Bang Yos, kita nggak usah bicara soal Pak Anies saja lah. Kita bicara soal program Pak Ahok, program Bang Yos, program Bang Foke, dan kemudian Pak Anies ya sama-sama gubernur yang pada tataran tertentu memiliki kesuksesan tersendiri. Nah, hampir semua itu programnya ada yang kita adopsi dan tidak bisa terelakkan kadang-kadang. Kita bicara soal JIS misalnya, kan JIS-nya sudah ada, masa kita terbengkalaikan, kan nggak mungkin. Artinya untuk juga tidak menjadi masalah dan tetap menjadi aset yang berharga, jalannya harus kita gedein. Nah itu, ini kan nggak harus pulau nuwun sama siapa-siapa. Yang kita perjuangkan adalah rakyat, dan tentunya mantan-mantan gubernur pendahulu ini juga sudah menghibahkan pemikiran-pemikirannya untuk rakyat dan bisa dipakai siapa saja dan tidak perlu dalam tanda kutip ya semacam hak cipta atau royalti terkait dengan bila ada yang ingin menggunakan programnya untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Jadi intinya itu dulu, tetapi tentunya komunikasi dengan semua gubernur-gubernur terdahulu, termasuk Mas Anies, termasuk Pak Ahok, Bang Foke dan Bang Yos sudah nanti ke depannya pasti akan terjalin. Dan saya rasa nggak salah juga kalau Bang Ridwan Kamil maupun Suswono juga melakukan hal yang sama. Ini kan sama-sama kita sedang berkontestasi
untuk memajukan warga Jakarta. Ya, sebelum saya ke Mbak Angki, saya akan memperlihatkan kepada Anda pemirsa deretan program-program Anies Baswedan di Jakarta. Mulai dari Taman Maju Bersama, ada Jaklingko, ini yang memang ikonik kebijakan-kebijakan Anies di Jakarta pemirsa. Nah, Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat juga menjadi kebijakan yang menuai sorotan pemirsa dilakukan oleh Anies Baswedan. Dan ini juga, ini apalagi mau ada konser Bruno Mars, saya nggak ada dapat tiket pemirsa. Jakarta International Stadium, bahkan juga penataan kampung kota. Mantap ini ya. Oke, kita akan lihat lagi ini deretan program dari Anies Baswedan, Jakpreneur. Kalau Anda mungkin sudah terdaftar ke Jakpreneur, merasakan manfaatnya. Kalau ini dilanjutkan, ini ya nggak usah khawatir. Bahkan juga pelaksanaan Formula E, rumah DP 0%. Memang tidak semua kebijakan tersebut dianggap positif, masih perdebatan. Tapi saya mau nanya pertanyaan yang sama ya Mbak Angki. Ada kulonuon nggak? Ketemu dulu dengan Pak Anies, ini loh kebijakan yang mau kami lanjutkan, bagus dan lain-lain seperti itu. Ada nggak dari Ridho? Tentunya Ridho, kita harus mendorong pertemuan itu terjadi. Kita harus akan direncanakan berarti ya? Harus direncanakan dan harus ketemu. Karena pada prinsipnya kita ini kan punya hubungan yang baik. Nah, bagaimana hubungan baik itu tidak hanya sebagai komunikasi politik aja, tapi juga hubungan baik yang sudah terjalin sebelumnya. Jadi bukan berarti kita habis itu tidak ada silaturahmi. Jadi tentunya kita pasti akan mendorong pertemuan Ridho dengan Pak Anies Baswedan. Prof Ibnu, nah bagaimana ini? Dua-duanya juga sepakat bahwa di belakang layar atau mau mengadakan pertemuan dengan Pak Anies, ini seperti apa? Memang harus diakui nih, baru kali ini bagus nggak sih? Ada namanya, ada kontestasi politik kok dukung-mendukung. Kalau dulu selalu ada tesa, antitesa, ini enggak. Ini ada tesa seperti didukung, ada apa ya? Dua kubu lagi yang mendukungnya. Ridho maupun sebetulnya ini apakah ini mencerminkan keadaban politik yang lebih modern? Inilah Indonesia akhirnya saling menghargai pemimpin terdahulunya. Selama ini kan enggak. Pemimpin terdahulunya salah, akulah yang paling hebat. Kali ini kok ada apa ya? Apakah ini keadaban politik Mbak Caca atau kekurang kreatifan berpolitik? Oke. Kurang kreatif mencari isu-isu kampanye. Udah kalah semua nih dengan pendahulunya, kan ngeri juga kalau tidak ada inovasi jadinya kan. Bang Ciko ditanggapi gitu langsung. Positifnya ya keadaban politik, negatifnya mungkin ya dianggap orang inovasinya nggak ada, kreativitasnya nggak ada, kebaruan Bang Ciko. Ayo Bang Ciko. Ya, yang pertama, ya saya setuju dengan statement yang pertama terkait dengan keadaban politik, dan itu juga yang ingin dikedepankan di masa kampanye ini oleh tim kami. Itu kenapa salah satu alasannya kami bersepakat untuk mendukung Cak Lontong untuk sebagai ketua tim. Dan kita ingin menunjukkan secara simbolis juga bahwa politik yang akan kita laksanakan, kampanye yang akan kita galang adalah kampanye yang merangkul, kampanye yang betul-betul adem, ayem, tidak seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya, dan itu yang kami ingin kedepankan. Yang kedua, tetapi ada ketidaksetujuan terkait soal kreativitas. Nanti pada saatnya Pak Ibnu akan melihat program-program kami yang luar biasa, yang justru walaupun memang melanjutkan apa dari gubernur-gubernur terdahulu, tapi itu hanya sekitar 20%, dan 80% adalah program-program yang unik to our ini pemikiran Bang Pram, Mas Pram dan Bang Rano Karno. Tetapi saya ingin menambahkan bahwa memang yang menjadi masalah bukan hanya di Pilkada Jakarta atau di pemerintahan Kota Jakarta, tetapi juga seluruh Indonesia ada permasalahan terkait dengan gubernur ya atau kepala daerah yang current itu selalu mencoba mengubur legacy kepala daerah sebelumnya. Dan ini harus dihentikan. Kenapa? Itu artinya membuat pembangunan menjadi mandek, dan sehingga tata kota dan plan yang sudah direncanakan sebelum-sebelumnya, karena master plan itu kan panjang jalannya, nggak bisa berubah-berubah setiap 5 tahun, itu akhirnya buyar, sehingga pembangunan kota atau daerahnya itu terhambat. Ya, sekarang saya sudah tersambung dengan Mas Usama atau Mas Semi dari tim Pak Anies Baswedan ini lewat sambungan Zoom ya. Mas Semi, selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak. Bolehlah langsung ditanggapi, sebenarnya apa yang dimaknai oleh tim Anies Baswedan dengan upaya rencana melanjutkan kebijakan Pak Anies Baswedan? Keadaban politik ya bagus, Pak Anies senang, atau mungkin nggak kreatif nih, nggak ada kebaruan, seperti apa?
Justru kami sangat menyambut baik apabila memang ada dari teman-teman paslon yang mau melanjutkan program dari Pak Anies Baswedan. Kami sangat menyambut baik itu. Karena apa yang sudah dilakukan oleh Pak Anies yang lalu, di periode yang lalu memang ini dirasakan manfaatnya besar sekali oleh masyarakat. Karenanya kita berharap memang apapun itu, siapapun nanti bisa melanjutkan apa yang sudah dijalankan. Makanya kemarin kenapa Mas Anies mau berangkat ke Pilkada pada saat mau dicalonkan, salah satu memang karena aspirasi, terutama dari aspirasi masyarakat rakyat miskin kota. Aspirasi dari teman-teman Jackmania, aspirasi dari teman-teman pendukung Persija. Lalu juga aspirasi dari yang lain-lainnya. Jadi harapannya memang apa yang sudah baik oleh Mas Anies kemarin dilakukan itu bisa dilanjutkan. Dan memang bila ada yang dirasa belum baik ya silahkan diperbaiki, tapi tidak boleh menyalahi atau melukai hati dari perasaan warga dan masyarakat Jakarta. Terutama juga kemarin kita lihat bagaimana dramatisasinya teman-teman dari warga Kampung Bayam yang akhirnya tidak bisa mendapatkan haknya. Dan inilah harapannya bisa supaya bisa ke depan bisa lebih didengar lagi aspirasi mereka, dan program yang sudah disiapkan, sudah dijalankan bisa dilanjutkan dan diteruskan. Jangan sampai nantinya malah dihentikan atau dihapus gitu ya, karena beberapa kecewaan yang mungkin dijalankan oleh PJ Gubernur yang saat ini menjabat, yang akhirnya merubah beberapa hal, mulai dari city brandingnya Jakarta plus Jakarta hilang. Juga kita melihat ada banyak sekali potongan dari teman-teman KJMU, KJP, dan lain-lain. Dan juga teman-teman dari Kampung Bayam yang akhirnya tidak bisa mendapatkan haknya hari ini. Harapannya ke depan hal-hal seperti itu tidak lagi terulang dan bisa dilanjutkan. Itu sih Mbak. Ya, Mas Hemi, tapi menurut dari Mas Hemi sendiri, karena kebijakan Pak Anies ini sudah mulai disebut-sebut ya, mau dilanjutkan. Perlu tidak sih Cagup dan Cawagup bertemu dengan Pak Anies, istilahnya ya, kulonungun lah kalau di dalam Jawa ya, seperti apa? Ya kalau memang dalam halnya untuk belajar dan meminta pengalaman ya nggak ada masalah sih. Untuk bisa nantinya mungkin transfer knowledge-nya, do and don'ts-nya, dan lain-lain itu nggak masalah. Tapi ya bukan berarti nantinya akan berlabuh pada dukungan Mas Anies, karena memang waktunya masih panjang ya. Kita masih bisa melihat perjalanan dulu ke depan, karena ini kan visi misinya kita masih belum tahu, rencananya seperti apa kita masih belum tahu, programnya seperti apa. Yang baru kita tahu kan baru rencana soal bikin mobil keliling untuk mengatasi kestresan di kemacetan gitu ya, atau rencana pemindahan perkantoran ke TB Simatupang yang kita baru dengar kan, baru yang itu ya. Tapi kan rencana yang lain-lain kita masih belum dengar. Ya, sekarang Mbak Angki boleh dong dilanjutkan. Kalau mungkin ada sebagian yang menganggap positif kebijakan ini dilanjutkan, tapi ada juga yang mungkin bagaimana kemudian ini kebijakan-kebijakan otentik dari Ridho. Jadi ini kalau kita anggap ini bukan tentang tidak ada kebaruan, tapi ini kita memberikan contoh kepada zilenial bahwa ini adalah waktunya sinergi. Kita harus saling bersinergi. Karena kenapa? Karena sesuatu yang baik, kenapa tidak untuk kita lanjutkan? Bukan berarti kita berbeda, terus kita tidak memiliki visi misi yang sama. Ridho ini kita memiliki tim ses yang punya pengalaman di bidangnya, yang punya gagasan visi misi yang sesuai dengan kapasitasnya. Pak Ridwan Kamil punya experience-nya, Pak Suswono juga punya experience-nya. Ini kita berusaha untuk duduk bareng dengan gagasan apa ketika Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota. Itu kan kebaruan. Kita mencoba untuk adaptif, Mbak. Kalau yang lama kita pasti teruskan supaya warga itu tidak terlalu bingung dengan program-program yang baru. Tapi kita tentu yakin kita mengadaptif ketika Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota. Dan kita harus memiliki gagasan, visi misi kita yang menyesuaikan kebutuhan oleh warga. Contoh nih, masih contoh. Salah satunya ketika Pak Ridwan Kamil bilang tentang rumah, tempat tinggal yang vertikal. Kita sebagai milenial, ini kita tuh nggak punya rumah, Mbak, di Jakarta. Karena kenapa? Karena mahal. Kita kelompok-kelompok ini kan tergeser dari Jakarta. Sedikit cerita, saya KTP Jakarta, tapi saya tergeser karena saya nggak mampu beli rumah di Jakarta.
Tapi mau dong punya cita-cita untuk kembali ke Jakarta. Karena kenapa? Karena kan kita kerja di Jakarta. Karena milenial, zilenial ini butuh harapan baru juga, perubahan baru juga. Jadi tidak hanya melanjutkan, tapi juga ada perubahan. Supaya untuk menuju Indonesia emas di 2045, kita yang zilenial ini punya harapan baru. Karena Jakarta itu di mana kita bekerja untuk kita mendapatkan nafkah kita. Nah, hal itu jadi bukan berarti tidak ada kebaruan, tapi kita sinergi melakukan perubahan dengan melanjutkan hal-hal yang baik. Oke. Kalau Prof. Ibnu sendiri sebenarnya karakter untuk tahun 2024 ini Jakarta ini sebenarnya efektif tidak sih dengan jualan janji kebijakan kampanye warisan dari Anies gitu? Percaya tidak mereka? Yang saya khawatirkan, tapi ini kalau tanpa ada perubahan ya, akan begini orang suatu hari nyebutnya, Gubernur Jakarta siapa? Anies. Kok itu penerusnya atau penggantinya katanya. Bisa begitu nanti kan. Udah labeling gitu. Takutnya begitu. Kecuali melanjutkan dengan improvisasi dengan lebih baik lagi. Kalau hanya melanjutkan biasa, takutnya begitu tadi. Siapa Gubernur DKI? Anies. Yang ini pelanjutnya, yang ini penggantinya kan. Itulah makanya kita berpesan ke Pak Anggi ini, diantara Mbak Anggi adalah itu tadi, ditambah dengan kreativitas. Oke. Satu kalau ditanya, masa depan, katakanlah DKI, sekarang udah ditandatangani undang-undangnya tuh menjadi daerah kawasan yang lebih luas kan, maka prinsipnya tidak lagi hanya gubernur dalam pengertian dulu-dulu kan, harus lebih ke kota yang lebih megacities gitu kan. Kita tangkap pemirsa, atau sederhananya seperti ini. Kalaulah ada nanti pasangan cagup dan cawagup ternyata program-programnya banyak melanjutkan kebijakan Anies Baswedan dan kemudian menang, ada semacam labeling dia adalah gubernur pelanjut kebijakan dari Anies Baswedan. Agak kurang juga ya kalau seperti itu. Sesaat lagi. Mbak Angki, kalau seperti yang dikatakan oleh Prof. Ibnu bahwa nggak apa-apa melanjutkan hal yang baik. Tapi kalau terlalu banyak kebijakan yang kemudian dilanjutkan oleh Ridho, seakan-akan kalau menang nanti, oh ini gubernur pelanjutnya Pak Anies ini. Bagaimana? Ya tadi kan sebelumnya kita bilang adaptif. Ya. Ya kan. Adaptif di mana ketika Jakarta ini tidak menjadi ibu kota lagi, kita berusaha untuk lebih kreatif tadi seperti kata Prof. Ya kan. Ketika ini menjadi kawasan aglomerasi. Jabodetabek punjur. Nah, ya kan, artinya kita berusaha untuk adaptif. Kita itu kan berjuang bersama. Kita duduk bareng dengan warga. Kebutuhannya apa? Jadi kalau memang ada sesuatu hal yang ide baru, inovasi, gagasan baru, ya itu yang kita harus dengarkan aspirasi dan itu, dan kita menjadikan visi misi program yang sesuai dengan kebutuhan warga. Karena ini adalah bukan perihal yang kita mau, tapi yang masyarakat butuhkan. Kalau Bang Ciko seperti apa? Jikalau ada labeling nantinya, oh ini gubernur yang terpilih, pelanjutnya Pak Anies, Bang Ciko. Saya jawab di segmen tadi bahwa saya bilang bahwa apa yang kita lanjutkan dari gubernur-gubernur dahulu sesungguhnya itu hanya memakan porsi 20% dari visi misi kami sendiri. Tapi saya ingin ada menambahkan sedikit, mengkoreksi Angki. Tadi bicara soal hunian vertikal, mohon maaf Angki. Tapi itu adalah program yang awalnya betul-betul dicanangkan oleh Pak Ahok, pembangunan rusun yang beliau juga sering mengatakan bahwa Jakarta ini sudah terlalu sempit untuk bisa membangun rumah yang sifatnya berada di atas tanah, bukan yang horizontal, bukan vertikal. Tapi nggak apa-apa, artinya alhamdulillah program Pak Ahok yang kader PDI Perjuangan juga diadopsi oleh RK dan Sutomo. Dan pada prinsipnya memang agak sulit ya kita untuk betul-betul mengatakan, oh ini adalah program khusus kami gitu, atau mungkin kita bisa membangun hotel di atas Monas, itu bisa, tapi kan itu suatu hal yang gak ada gunanya juga gitu. Tapi pada prinsipnya tadi kalau Pak Ibnu mengatakan bahwa nanti hanya akan dikenal sebagai pelanjut dari Pak Anies, sebenarnya bukan itu yang menjadi masalah juga bagi siapapun yang harusnya menjadi gubernur, karena pada prinsipnya kalau itu pun menyejahterakan rakyat Jakarta, bisa menjawab tantangan-tantangan masa depan DKJ, nggak ada masalah. Toh memang gubernur dan wakil gubernur itu tugasnya adalah menyumbangkan tenaganya, waktunya, pikirannya untuk warga Jakarta dan tidak seharusnya berpikir tentang glorifikasi diri atau wakilnya.
Oke, sebenarnya pemirsa, saya juga berupaya untuk menghubungi tim dari Dharmakun, tapi memang tidak berhasil ya. Jadi bukan kemudian hanya 2 pasang ini saja yang ingin melanjutkan kebijakan Pak Anies, tapi semuanya. Bukan juga hanya untuk mengendorse 2 pasang ini saja, tapi memang belum berhasil diundang di Apa Kabar Indonesia Malam. Ditanggapi dong Mas Semi, sebenarnya jikalau ada labeling tersebut bahwa wah ini gubernur, wakil gubernur yang terpilih ini pelanjutnya Pak Anies, rasa diuntungkan juga dong ini, seperti apa? Mas Ya, Semi, ya. harusnya para calon nggak mempermasalahkan soal itu ya. Karena kan yang mau disejahterakan rakyatnya, bukan apa kata orang. Kalau memang rakyat merasa itu memang dibutuhkan, ya apa peduli apa dengan pendapat orang terhadap hal itu. Karena memang calon-calon ini fokusnya harus pada mesejahterakan warga Jakarta, bukan soal stigma atau nilai dari orang lain. Ya harusnya itu yang terjadi saat ini sih. Jadi memang fokusnya harus ke warganya sih, Iya. bukan soal hal-hal lain. Dan kita juga masih menunggu visi misi, gagasan-gagasan yang muncul dari para calon yang terfokus Mas ke Semi. warganya, bukan sekedar yang lain-lain. Mas Emi, saya bukan negatif thinking ya, tapi mungkin beginilah, kita harus melihat dari berbagai macam perspektif masyarakat mengenai isu ini. Bagaimana jika bahwa sekarang itu dikatakan melanjutkan kebijakan Pak Anies hanya untuk kampanye, istilahnya lip service belaka, ini seperti apa? Justru nggak masalah Mbak, sekali nggak lagi masalah? mau menggunakan akan melanjutkan programnya Mas Anies, ya bagus justru bisa itu dilakukan karena itu yang memang diharapkan oleh warga Jakarta. Karenanya makanya Mas Anies mempunyai elektabilitas 40%. Ya, oke. Pada saat kemarin akhirnya banyak yang mau. Nah masalahnya kan hanya belum bertemu dengan aspirasi rakyat di bawah, tidak bisa bertemu dengan aspirasi pimpinan partai. Ya udah agak sedikit pasrah juga, nggak apa-apa lah mau dibawa jualan atau bagaimana. Tapi Prof, bagaimana jikalau bahwa ini buat konsumsi kampanye aja, ketika diaplikasikan nggak ada itu lip service, itu ada stigma jadi masyarakat. Tadi saya bilang di awal, politik secara praktis adalah siapa mendapatkan apa, kapan dan bagaimana. Nah ini kan Mbak Angki di sini, Mbak Ciko, para jubir lainnya kan sedang mencoba merayu-rayu yang 40% pendukung Abah kan. Ya, tapi mereka sedang timbang-timbang sekarang ini. Wah, idolaku bakal dipakai nih gagasannya. Terayu nggak tuh yang 40% pemilih DKI itu dengan ucapan-ucapan para jubir ini, Mbak Angki atau Mas Ciko dan sebagainya gitu. Soal nanti apakah itu lip service, dia kan pendukung juga mencatat. Ya, jangan tapi lupa. Kalau sudah menang. Iya, tapi sekarang kan yang penting sedang merayu nih ceritanya nih. Mbak Angki, ini lip service aja atau benar-benar nih? Oh, jelas tidak, Mbak. Tidak ya. Tidak. Karena kenapa? Ridho, kita jadwalkan besok jam 3 sore itu kita langsung dialog dengan masyarakat di Transjakarta. Karena kenapa? Karena kita mau mendengarkan langsung. Masyarakat masih butuh. Kalau mereka masyarakat bilang masih butuh, ya kita lanjutkan. Minta testimoni langsung do action. Jadi no lip service only. Kalau Bang Ciko bagaimana? Lip service atau akan benar-benar nggak bohongin nih warga Jakarta? Seperti apa? Jangan dong, kita harus menghindari kampanye-kampanye yang bohong, yang sifatnya bombastis, yang sifatnya tidak masuk akal. Kalau sampai hari ini masyarakat juga bisa mendengar apa yang disampaikan oleh Mas Pram maupun Bang Rano, semuanya masuk akal dan realistis. Bahkan hal-hal yang bombastis justru kita hindari. Kami betul-betul menggodok visi misi kami, melibatkan anggota-anggota DPRD dari partai pendukung PDI Perjuangan khususnya, tentunya yang tentunya juga betul-betul menyasar kebutuhan-kebutuhan dan apa-apa yang menjadi permasalahan warga Jakarta. Jadi insya Allah kalau kami diberi kesempatan, Mas Pram dan Bang Dul menjadi gubernur dan wakil gubernur, semua yang baik-baik akan dilanjutkan, yang kurang baik akan dipending, yang masih dalam tataran rencana akan dieksekusi dengan cepat, dan tentunya kita juga harus menjawab tantangan-tantangan yang perubahan dari DKI menjadi DKI. Nah, ini yang juga suatu hal yang
tricky ya. Ya, terima kasih Bang Ciko, Mas Semi, Mbak Angki, dan juga Prof. Ibnu. Tergantung Anda lah warga Jakarta. Kira-kira terayu nggak sih dengan jualan program Anies untuk dilanjutkan di Jakarta ke depan? Nah, sesaat lagi rekan saya, Ken Anne akan siap mengabarkan informasi penting lainnya. Ken, ada apa ya? Ya, Caca, Anissa, dan juga pemirsa, usai jeda Apa Kabar Indonesia Malam tentu masih akan kembali menemani Anda pemirsa, di mana kami akan menghadirkan informasi dari kematian Nia Kurniasari yang masih belum terkuak. Pihak berwajib pun masih berupaya mengungkap pelaku yang kemudian bertanggung jawab atas kematian gadis penjual gorengan asal Pariaman tersebut. Sesaat lagi, selengkapnya untuk Anda. Diduga mengalami masalah ekonomi, seorang suami tega menghabisi nyawa istrinya sendiri menggunakan senjata tajam. Sebelum peristiwa terjadi, pelaku dan korban sempat terjadi cekcok di kontrakannya di Ciwastra Margasari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung. Dan beginilah pemirsa kondisi korban bernama Siti Oktaviani, 21 tahun, yang tewas usai dihabisi oleh suaminya sendiri. Korban tergeletak di dalam kamarnya dengan banyak darah berceceran di kasur dan juga lantai. Menurut tetangga korban, Hania, sebelum kejadian saat itu suaminya sudah seminggu tidak pulang datang menemui istrinya dalam keadaan mabuk. Tidak selang lama, suami dari korban langsung pergi dan terlihat adanya ceceran darah di lantai. Setelah dilakukan pengecekan ke dalam, korban sudah tertelungkup penuh darah dan sempat menyebut ibunya, namun sayang nyawa korban tidak terselamatkan. Menurut tetangga, korban sering menyampaikan atau bercerita soal ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan sering mendapat kekerasan dari suaminya yang diduga karena masalah ekonomi. Korban dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih untuk dilakukan otopsi dan rencananya akan dimakamkan di Pemakaman Umum Cijaurah. Kematian Nia Kurniasari masih belum terkuak. Pihak berwajib pun masih berupaya mengungkap pelaku yang bertanggung jawab atas kematian gadis penjual gorengan asal Pariaman tersebut. Kini orang-orang terdekatnya satu persatu mengungkap sosok Nia yang menjajakan makanan kecil demi bisa berkuliah. Inilah potongan-potongan video Nia Kurniasari bersama sahabatnya Yuka Aulia. Kami akan hadirkan untuk Anda pemirsa, di mana gadis berusia 18 tahun yang cantik parasnya ini sekarang telah tiada. Nia ditemukan tewas dengan kondisi terikat dan tanpa busana, terkubur di kawasan perbukitan tak jauh dari rumahnya. Yuka sangat merasa kehilangan Nia. Dia memanggilnya Anya. Menurut Yuka, Nia adalah sosok yang baik. Untuk mengetahui apakah kemudian sudah ada fakta terbaru dari kasus ini pemirsa, kami ajak Anda berbincang dengan Ibtu A.A. Regi, Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman. Selamat malam Pak Kasat Reskrim. Selamat malam Mbak Kianu dan pemirsa TV One sekalian. Ya Pak, sampai saat ini apakah kemudian ada fakta baru dalam proses pengungkapan kasus tewasnya gadis penjual gorengan ini? Baik Mbak, sampai saat ini sama seperti malam kemarin belum ada fakta-fakta terbaru yang kami temukan, tapi sudah kami upayakan maksimal. Kita minta bantuan lagi dengan unit K9 Ditsamapta Polda Sumbar untuk menyisir kembali TKP ditemukannya almarhum NKS. Oke. Apa yang kemudian menjadi target Pak dengan mengerahkan bantuan K9 dalam proses pencarian di titik yang lain ini? Ya pastinya yang kami targetkan adalah barang bukti lainnya yang mungkin masih belum sempat kami temukan, seperti celana korban dan juga celana dalam korban dan juga dalaman korban yang lain. Demikian. Sejauh ini apa saja barang bukti yang sudah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian untuk kemudian mungkin bisa menjadi pertanda membantu mengungkap ataupun juga menangkap pelaku? Sampai saat ini barang bukti yang sudah kita temukan itu adalah alat yang dipakai ini untuk berjualan sama barang jualannya, kemudian jilbab yang dipakai korban terakhir, beserta kaos yang dipakai korban terakhir,
dan juga ada ikat rambut yang ada di atas galian yang tempat almarhum NKS ditemukan. Pak, informasinya ada 3 orang saksi yang sudah dimintai keterangan. Siapa saja mereka? Ya, Pak Regi, bisa mendengar suara saya? Iya. Ya, Pak, informasinya ada 3 orang saksi yang dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Siapa saja ini mereka, Pak? Baik, untuk saksi-saksi sendiri sudah banyak yang kita mintai keterangan dari pihak keluarga, dari pihak orang tua, dan juga dari pihak-pihak yang terakhir melihat almarhum NKS berjualan di sekitaran kampung. Oke. Apa saja keterangan ataupun kesaksian yang diberikan sehingga polisi mungkin bisa merangkai kronologi dari peristiwa ini, utamanya dalam upaya penangkapan terhadap pelaku? Ya, sampai saat ini keterangan dari para saksi, ya ada yang melihat terakhir korban pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar 17 di kacamata masih berjualan keliling. Namun yang sudah saya sampaikan kemarin dari pihak keluarga menyampaikan bahwasanya biasanya almarhumah selalu kembali sekitar 19 titik kacamata. Namun sampai 20 titik kacamata almarhumah tidak kunjung kembali, dan oleh karena itu pihak keluarga menyampaikan kepada pihak kepolisian, lalu tim gabungan dibantu masyarakat melakukan pencarian. Oke. Apakah kemudian juga ada informasi atau keterangan yang disampaikan oleh saksi yang mengarah pada siapa yang kemudian menjadi pelaku dari tindakan ini? Untuk saksi yang mengarah kepada pelaku masih kami kumpulkan keterangan para saksi, masih kami dalami keterangannya, dan kami cocokkan dengan fakta-fakta yang kami temui di lapangan, masih dalam tahap penyelidikan kami. Baik, tentu kita akan mengawal dan mengikuti terus bagaimana perkembangan penanganan kasus ini, Pak. Terima kasih Ibtu A.A. Regi, Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman, malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Diduga dirampok dan dibunuh secara sadis, seorang sopir travel jurusan Provinsi Jambi Palembang ditemukan tewas secara mengenaskan di perkebunan karet di Kecamatan Bayung Lencir, Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan. Jasad korban diikat serta dibuang oleh para pelaku. Korban diketahui bernama Matnur, warga Tungkal, Provinsi Jambi. Mayat korban ditemukan warga ini dengan kondisi mengenaskan. Kedua tangan korban diikat, sementara mulut dan kepala korban serta leher korban dibalut dengan lakban berwarna hitam. Di tempat kejadian, polisi langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Bayangkara di Kota Jambi untuk dilakukan otopsi. Menurut keterangan, korban hilang sejak 3 hari lalu setelah membawa penumpang dari Pelabuhan Roro di kawasan Tungkal, Jambi menuju Palembang. Polisi masih melakukan penyidikan serta memburu pelaku perampokan yang disertai dengan pembunuhan ini. Maling uang yang beraksi di salah satu konter agen perbankan dilumpuhkan polisi di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Aksi pelaku terekam kamera CCTV saat menggasak uang 35 juta rupiah ketika penjaga konter sedang tertidur pulas. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi seorang pria menggasak uang di salah satu konter agen perbankan BRI Link yang berlokasi di Kecamatan Puwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Pelaku beraksi pagi hari awal Agustus lalu saat menjaga konter sedang tertidur pulas. Ia terlihat mengambil kunci pintu trali besi yang berada di atas meja. Karena kondisi sepi, pelaku pun dengan leluasa membuka laci kasir dan membawa kabur uang sebesar 35 juta rupiah. Berbekal rekaman CCTV, polisi kemudian meringkus pelaku setelah sebulan melakukan pengejaran. Pada penangkapan ini, polisi terpaksa melumpuhkan pelaku dengan timah panas karena mencoba melawan dan melarikan diri. Pelaku berinisial D ini mengaku hasil uang curiannya telah habis digunakan untuk membeli motor dan bermain judi. Uang tersebut digunakan untuk
membeli 1 buah motor Kawasaki Ninja dan sisanya dipakai untuk bermain judi menurut pengakuan daripada pelaku. Pelaku kemudian digelandang dari ruang perawatan Rumah Sakit Bayangkara menuju ke Polresta Kendari guna pemeriksaan lebih lanjut. Ia terancam pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Erdika Mukdir, TV One mengabarkan. Aksi pencurian besi tutup got oleh 2 sejoli di kota Semarang terekam CCTV. Dalam aksinya dengan berboncengan sepeda motor, pelaku pria terlihat membawa kabur besi tutup got di tengah pemukiman warga. Inilah aksi 2 sejoli yang mencuri besi tutup got sepanjang 2 meter di Jalan Kartini, Kelurahan Karangturi, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang. Terlihat pelaku menggasak besi tutup got sepanjang 2 meter dan dibawa menggunakan sepeda motor. Salah seorang warga, Joko Suyitno, mengatakan aksi tersebut terjadi pada siang hari saat keadaan perumahan sepi. Dirinya mendapat informasi dari grup percakapan RT terkait aksi pencurian besi tutup got yang terjadi di lingkungannya. Warga ngasih CCTV, ini Pak ada tutup got yang hilang. Ya, terus dari kampung manapun, Rengguli ya saya dapat info dari teman. Itu berarti bukan di sini aja ya? Yang pelaku ya? Menurut warga, aksi pencurian ini baru pertama kali terjadi. Meski memilih tidak melapor ke pihak kepolisian, pasca kejadian tersebut warga lebih waspada dan menambah CCTV di lingkungan sekitar. Dari Semarang, Jawa Tengah, Didit Kordias, TV One mengabarkan. Sejumlah warga negara Indonesia menjadi korban tindak pidana penjualan orang dan diduga disekap di Myanmar. Kami hadirkan informasinya untuk Anda usai jeda. Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, sejumlah warga negara Indonesia menjadi korban tindak pidana penjualan orang dan diduga disekap di Myanmar. Salah satu korban asal Sukabumi, Jawa Barat mengunggah video kondisi mereka di sana dan meminta kepada Presiden Jokowi dan Prabowo untuk membebaskannya. Inilah video yang direkam salah seorang korban TPPO asal Sukabumi, Jawa Barat saat berada di dalam sebuah ruangan yang diduga sebagai tempat penyekapan bagi 11 WNI di wilayah Myanmar. Dalam video yang berdurasi 2 menit tersebut, para korban ini mengaku telah disekap selama 2 minggu. Tak hanya itu, mereka pun kerap mendapatkan siksaan dari perusahaan. Para korban meminta kepada pemerintah Republik Indonesia untuk segera membebaskan dan memulangkannya ke Indonesia. Saat ini Serikat Buruh Migran Indonesia sudah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk melakukan proses pemulangan para korban. Namun penyelamatan para korban saat ini terkendala konflik yang melanda wilayah tersebut. Kasusnya satu lagi. Makanya radikal RT berapa? RT 2. Kericuhan mewarnai eksekusi lahan seluas 1.500 meter persegi yang dijadikan tempat usaha di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis pagi. Aksi saling dorong antara pihak tergugat dan penggugat sempat berlangsung lama. Kericuhan berhenti setelah pihak tergugat terjatuh pingsan dan akhirnya meninggal dunia. Kendati demikian, pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tetap melanjutkan proses eksekusi hingga pengosongan lahan yang dijadikan tempat usaha tersebut. Di sisi lain, kuasa hukum pihak tergugat akan menempuh upaya hukum atas meninggalnya kliennya. Sidang lanjutan kasus Inyoman Sukena yang ditahan lantaran memelihara 4 ekor landak Jawa di rumahnya kembali digelar di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Dalam sidang kali ini, Majelis Hakim mengabulkan permohonan terdakwa untuk ditahan di rumah. Inyoman Sukena terdakwa kasus pelanggaran
kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Majelis Hakim membacakan jawaban atas permohonan terdakwa untuk dialihkan menjadi tahanan rumah. Permohonan terdakwa dikabulkan dengan jaminan dari pihak desa dan surat permohonan dari anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka. Meski tahanan rumah dikabulkan, terdakwa wajib lapor selama sidang berlangsung. Adapun agenda sidang berikutnya adalah pembacaan tuntutan yang akan digelar pada Jumat besok. Sebelumnya, Nyoman didakwa karena memelihara landak Jawa, hewan yang dilindungi. Ia terancam 5 tahun penjara. Nyoman sendiri mengaku tak mengetahui bahwa hewan tersebut dilindungi. Polisi bongkar praktik pengoplosan Pertalite berkedok Pertamax di Bandar Lampung. Polresta Bandar Lampung membongkar praktik pengoplosan bahan bakar minyak atau BBM secara ilegal. Ribuan liter BBM bersubsidi dicampur dengan minyak mentah, kemudian didistribusikan ke pengecer untuk kemudian dijual kembali. Dari penangkapan, polisi menyita ribuan liter BBM oplosan serta 2 kendaraan besar pengangkut BBM sebagai barang bukti. Tak hanya menyita barang bukti 5.000 liter BBM oplosan, polisi juga menangkap 2 orang tersangka yang diduga sebagai pengoplos BBM secara ilegal. Menurut polisi, para tersangka sengaja mencampur BBM jenis Pertalite dengan minyak mentah, kemudian diberi pewarna sehingga menyerupai BBM jenis Pertamax. Hasil pengoplosan BBM itu kemudian didistribusikan ke pengecer untuk dijual kembali di sejumlah wilayah di Kabupaten Lampung Timur. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi menyita barang bukti 2 kendaraan besar, BBM oplosan sebanyak 5.000 liter, 2 kotak pewarna campuran, serta alat untuk mengoplos BBM secara ilegal. Polisi juga masih mengembangkan kasus ini dengan menyelidiki pemilik gudang yang diketahui berinisial L. Atas perbuatannya itu, kedua tersangka harus mendekam di Rutan Polresta Bandar Lampung. Polisi menjerat keduanya dengan pasal 54 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, serta terancam hukuman pidana selama 6 tahun kurungan penjara. Berpura-pura sebagai pembeli, seorang emak-emak menggasak perhiasan di salah satu toko emas di Karawang, Jawa Barat. Satu gelang emas seberat 19 gram raib dibawa pelaku. Inilah video aksi seorang emak-emak yang terekam kamera CCTV tengah mengecoh pegawai di salah satu toko emas di Karawang, Jawa Barat. Seperti layaknya pembeli, emak-emak ini meminta diambilkan sejumlah perhiasan di dalam etalase. Pegawai toko pun menuruti permintaan pelaku dengan mengeluarkan 2 perhiasan gelang emas. Saat pegawai lengah, pelaku pun beraksi dengan mengambil gelang emas ditutup handphone miliknya. 1 dari 2 gelang seberat 19 gram hilang dibawa pelaku. Akibat kejadian ini, pemilik toko mengalami kerugian lebih dari 20 juta rupiah. Pemilik toko pun melaporkan kasus pencurian emas itu ke pihak kepolisian. Sebuah pabrik plastik di wilayah Kedamaian, Gresik, Jawa Timur, Kamis siang terbakar. Besarnya kobaran atau kebakaran yang terjadi menghanguskan setidaknya 2 bangunan pabrik. Gumpalan asap tebal membumbung tinggi akibat besarnya api. Untuk menjinakkan api, sebanyak 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kebakaran. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan, namun diduga api berasal dari pembakaran sampah yang tertutup angin dan merembet ke bangunan pabrik. Belum diketahui berapa besar kerugian akibat kebakaran yang terjadi. Diduga tak sempat melakukan pengereman, seorang pengendara motor di Klaten, Jawa Tengah menabrak mobil pickup yang berhenti mendadak di depannya. Akibatnya pengendara motor mengalami luka parah di bagian kepala.
Beginilah detik-detik kecelakaan di Jalan Solo, Yogyakarta, tepatnya di depan Pasar Kragunan, Jogonalan, Klaten, Jawa Tengah. Pengendara motor langsung tersungkur usai menabrak bagian belakang sebuah mobil pickup. Kecelakaan bermula ketika mobil pickup yang dikemudikan oleh Tafakur, warga Klaten dari arah Solo menuju Yogyakarta, mengurangi kecepatan secara mendadak lantaran kendaraan di depannya memperlambat laju. Naas sepeda motor yang dikendarai Nanda Rahma, warga Manokwari, diduga tak sempat melakukan pengereman. Ya, keterangan yang kita dapatkan di tempat kejadian juga, itu ada kendaraan pickup yang mengurangi kecepatan kendaraannya karena ada beberapa kendaraan yang ada di depannya yang juga mengurangi kecepatan. Kemudian dari arah belakang atau searah di belakangnya ada sepeda motor jenis Matic yang saat itu jaraknya sudah dekat dan tidak bisa menghindar sehingga terjadi benturan antara kendaraan pickup dengan sepeda motor jenis Matic tersebut. Korban mengalami luka parah di bagian kepala dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Suraji Tirto Negoro, Klaten. Dari Klaten, Jawa Tengah, Indratno Eprilianto, TV One mengabarkan. Informasi tersebut pemirsa mengakhiri kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Ya benar sekali Ken Ane, tapi kita harus mengingatkan pemirsa untuk jangan lupa menyaksikan Dua Sisi bersama Dwi Angkia dengan judul Pidato SBY, Negara Kacau Jika Banyak Matahari. Saya Caca Anissa. Saya Ken Ane dan teman-teman yang bertugas pamit. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.